Saya Layusri mewakili Dr. Ashari SST PMSI mengajukan surat pendaftaran untuk menjadi calon Bupati Buton Tengah melalui Partai Nasdem. Berkah. Tadi berkasnya Pak Ashari kami terima. Siap. Insyaallah kita jodoh ke depan. Amin. Merdeka. Salam restorasi. Oke. Pendaftaran calon bupati di Partai Nasdem telah dibuka. Ini sudah dimulai sejak kapan dan akan ditutup nanti kapan? Oh, ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pendaftaran Partai Nasdem dibuka mulai tanggal 17 April dan ditutup pada tanggal 27 April sesuai dengan arahan DPP melalui DPW. Maka sejak tanggal itu juga kami DPD melakukan proses pendaftaran, dan tertanggal hari ini tanggal 26 April yang terkonfirmasi mendaftar itu sudah sekitar 7, namun yang melakukan pendaftaran dan pengembalian berkas sampai hari ini itu baru 4. Yang pertama itu Herman, yang kedua Abidin sebagai wakil bupati. Bupati juga. Yang ketiga lah Andi, dan yang keempat hari ini Azhari. Nah, terkait dengan proses-prosesnya nanti akan dikemanakan ini akan dikemanakan ini berkas, tentu ini kami akan setelah selesai pendaftaran dengan ditutupnya nanti pada tanggal 27, kami akan bawa ke DPW. Kemudian di DPW nanti akan mungkin para calon yang mendaftar ini akan dipanggil di DPW, termasuk sesuai dengan PO itu akan diminta untuk pemaparan visi misi, itu kemungkinan di Kendari kalau bukan di Jakarta. Nah, terkait dengan kepada siapa nanti mungkin Nasdem ini rekomendasinya mau dikeluarkan dari beberapa pendaftar ini, itu tentu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu kader, yang kedua tentu itu adalah tergantung pada hasil survei. Ya. Nasdem itu lebih mengedepankan juga hasil survei. Tentunya yang tertinggi nanti, nah disitulah kami akan lihat, DPP akan melihat. Kami hanya bisa merekomendasikan, mengawal proses berjalannya pendaftaran ini sampai mungkin proses survei nanti untuk rekomendasi itu di DPP. Yang jelas pertimbangannya nanti itu ada beberapa kriteria itu, kader, habis itu survei. Nah itu nanti yang akan mungkin menjadi patokan rekomendasi ini kepada siapa nantinya akan diberikan oleh Partai Nasdem. Mungkin itu. Baik Pak Sek, terakhir barangkali pendaftaran bakal calon bupati seperti ini biasanya itu ada biaya pendaftaran, ya. Apakah Nasdem juga memperlakukan itu? Oh, kalau ini sesuai arahan DPP, sesuai slogannya, Partai Nasdem ini partai tanpa mahar, maka dari proses awal sampai akhir dia tanpa mahar. Tanpa mahar. Tanpa mahar. Jadi gratis ini pendaftaran. Gratis. Oh, luar biasa. Diberikan peluang kepada siapa saja yang mau tanpa dipungut biaya. Baik. Terima kasih, sukses untuk Nasdem. Siap. Nasdem partai yang besar dengan 5 kursi di Buteng, tetapi berslogan tanpa mahar, menurut saya itu luar biasa. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Siap. Saya Layusri, hari ini saya di kantor di Sekretariat Partai Nasdem di Desa Moko, Kecamatan Lakudo. Saya sedang bersama Pak Samirun dan Pak Kasman, anggota Partai Nasdem terpilih 2024. Saya akan berbincang dengan Pak Samirun, Sekretaris Partai Nasdem,
terkait dengan agenda yang sedang berlangsung hari ini, pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Buton Tengah 2024-2029. Pak Samirun, sedikit tadi di awal sudah kita menyinggung soal mekanisme penjaringan kandidat di Partai Nasdem yang tadi tanpa mahar. Saya selain yang tanpa mahar itu, Partai Nasdem ini kan partai besar, tidak partai kecil. Ada 5 kursi di daerah ini. Artinya tanpa berkoalisi dengan partai yang lain pun dia bisa mengajukan satu kandidat calon bupati. Iya, betul. Tetapi dengan bargaining dan posisi yang besar seperti itu tidak menyertakan mahar di belakang. Selain soal itu, apa yang barangkali perlu disampaikan terkait dengan Nasdem ini menghadapi pilkada bupati dan wakil bupati 2024-2029? Ya, terima kasih. Tentu harapan kami sebagai kader Nasdem khususnya di Buton Tengah itu sangat berharap bahwa nantinya yang Nasdem ke depannya itu yang pertama yang akan diusung itu kader Nasdem itu sendiri. Kenapa? Karena dengan 5 kursi yang kami miliki hari ini di Buton Tengah itu tentunya harapan semua kader, saya mewakili semua kader Nasdem itu adalah yang pertama kita menginginkan untuk pemimpin ke depan di Buton Tengah ini itu lahir dari Partai Nasdem. Tentu itu. Karena percuma nantinya pada akhirnya dengan kekuatan yang kita miliki hari ini, yakni 5 kursi, dan tanpa koalisi kami bisa mengusung bupati sendiri itu. Kemudian potensi ini orang lain yang manfaatkan. Artinya bukan kader kami sendiri itu. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya ternyata DPP mungkin berkehendak lain dengan pertimbangan-pertimbangan misalnya terkait dengan survei apa semua, tentu kami punya harapan itu. Yang pertama adalah bagaimana komitmennya ya nantinya kader yang akan diusung Partai Nasdem ini ya terhadap Nasdem di Buton Tengah ini seperti apa ke depannya, komitmennya. Nah, itu mungkin yang akan kami mungkin dengar atau secara langsung toh, walaupun dalam formulir pendaftaran ini sudah dimuat terkait dengan komitmennya itu untuk membesarkan Partai Nasdem, dan setiap calon yang mendaftar itu diwajibkan untuk mungkin menandatangani atau mengiyakan komitmen itu. Tapi yang kami akan lebih spesifik membesarkannya itu seperti apa dulu. Nah, itu mungkin yang perlu kami tahu dari setiap calon-calon yang mendaftar ini nantinya. Nah, tentunya itulah kami sebagai kader Nasdem di daerah, khususnya di Buton Tengah, yang akan kami bawa kemudian ke DPW, ke DPP. Itu yang akan kami presentasikan bahwa calon ini dengan komitmen seperti ini. Ini ya di luar kader maupun di dalam kader sendiri. Ya, jadi tetap ada kader dan non kader itu sama posisinya di dalam penjaringan ini, mempunyai hak yang sama, dan mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak membeda-bedakan. Ya. Oke, 2 tadi yang saya mengambil poinnya soal elektabilitas terkait survei dan komitmen tokoh terutama yang non kader. Yeah. Itu 2 hal itu yang barangkali akan menjadi perhatian, komitmen dan elektabilitas sejauh mana. Yeah. Pendaftaran ini muaranya akankah sampai di DPP atau semua akan di DPD Buteng, atau prosesnya akan seperti apa dari sini ke DPW dan ke DPP untuk ditetapkan? Iya, saya kira seperti itu. Sepertinya dari DPD
kami akan bawa ke DPW. Nah, di DPW nanti mungkin diproses lagi seperti apa terkait apa yang saya sampaikan di awal tadi. Mungkin di DPW akan dipanggil setiap calon yang mendaftar ini. Mungkin kalau sesuai apa pengalaman di 2017 sesuai PO itu pemaparan visi misinya di DPW. Oh, ada pemaparan Iya. visi misi. Akan dipanggil satu-satu calon yang mendaftar ini untuk memaparkan visi misinya di DPW. Nah, kemudian setelah itu baru akan dibawa di DPP. Di DPP juga mungkin begitu, akan disaring, ya, baik itu dari beberapa kriteria itu, salah satunya mungkin tadi itu apa yang saya sebutkan itu ya, survei, ya, komitmennya apa, ya, terkait itu. Komitmen untuk partai apa, komitmen untuk daerah apa, itu nanti yang akan jadi bahan pertimbangan-pertimbangan. Oke, baik Pak Sekretaris. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada tambahan dari Atau ada tambah Pak Kasman? Pak Monggo, Kasman. silakan. Dari saya mungkin karena saya di Partai Nasdem ini sebagai wakil ketua penggerak komunitas. Nah, jadi di Nasdem ini bukan hanya fokus terhadap Nasdem itu sendiri, tapi anggota-anggota partai itu termasuk saya wakil ketua turun langsung ke masyarakat, terutama anak-anak muda. Nasdem menjadi wadah untuk sebagai penggerak komunitas, entah itu komunitas seni, olahraga, budaya dan lain-lain. Ya mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasman, Pak Sekretaris, Pak Samirun. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses untuk Nasdem Siap. dan bisa menghasilkan figur yang betul-betul bisa dipegang komitmennya dan betul-betul punya elektabilitas yang baik, karena itulah cerminan bahwa memang dia diingini oleh masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain.